tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar per puluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taubat. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial, yaitu tentang pernyataan seorang pendeta yang diduga telah melecehkan zakat dan cara sholat Islam. Baru-baru ini, sebuah video beredar di media sosial yang menunjukkan seorang pendeta sedang menyampaikan ceramahnya. Dalam ceramahnya, pendeta tersebut mengatakan bahwa zakat 2,5%-nya umat Islam dan cara sholatnya terlalu rumit dan tidak praktis. Pernyataan pendeta tersebut sontak menuai kecaman dari umat Islam di Indonesia. Banyak yang menganggap bahwa pernyataan tersebut merupakan pelecehan terhadap agama Islam dan melukai hati umat Islam. Isu ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan di benak kita. Apakah pernyataan pendeta tersebut benar-benar merupakan pelecehan? Apakah dia bisa dikenakan sanksi atas pernyataannya? Bagaimana kita sebagai umat Islam harus menyikapi isu ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat dan cara sholat Islam, kita akan mendengarkan penjelasan dari salah satu ustadz, Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah. Dalam video ini, Ustadz Khalid akan menjelaskan secara komprehensif tentang zakat, mulai dari definisi, hukumnya dalam Islam, manfaatnya, hingga cara menghitung dan menyalurkannya. Ustadz Khalid juga akan menjelaskan tentang hikmah di balik kewajiban zakat. Mengapa Allah Azza wa Jalla mewajibkan zakat kepada umat Islam? Apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari zakat, baik bagi yang berzakat maupun bagi yang menerima zakat? Dengan memahami zakat dan hikmah di baliknya, kita sebagai umat Islam diharapkan dapat menjalankan ibadah zakat dengan penuh keikhlasan dan mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Mari kita simak penjelasan Ustadz Khalid Basalamah tentang zakat dan cara sholat Islam dalam video ini. Insyaallah pada pagi ini ke poin yang kedua, yaitu zakat. Bagaimana menanamkan prinsip zakat ini kepada anak-anak kita sebagai aplikasi salah satu dari rukun Islam. Karena zakat ini selalu Allah Subhanahu wa taala partnerkan dengan salat. Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat, selalu begitu. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku akan terus memerangi siapapun yang memisahkan atau membedakan antara sholat sama zakat. Makanya di zaman beliau terjadi fitnah besar, yaitu penolakan pembayaran zakat, dikenal dengan kelompok mani'uz zakah. Mereka berkata, beralasan bahwasanya zakat itu hanya wajib diberikan kepada Nabi SAW. Maka beliau pun, Abu Bakar radhiyallahu anhu, menyusun pasukan dan menyerang kelompok ini, gitu ya. Dan zakat ini adalah perbuatan pensucian harta. Zakat, ya,
atau zakat itu diambil dari kata-kata zakah yang artinya pensucian. Tujuan utamanya adalah semua pendapatan kita selama setahun yang kita sudah cari, maka pada saat genap 12 bulan kita menzakatkannya. Menzakatkannya artinya kita mensucikannya. Jadi kalau misalnya ada pendapatan-pendapatan, misal kita buka restoran, punya butik, apalah jasa-jasa, kita kan tidak pernah tahu ini orang yang datang halal nggak pendapatannya. Ya. Kita nggak mungkin tanya semua konsumen kita, kamu halal nggak, gitu kan? Maka caranya adalah pensuciannya melalui zakat. Dan ini zakat sangat mudah, karena hanya 2 syarat saja dan persentasenya sangat kecil. Yaitu masa 1 tahun diistilahkan dengan haul, dan Bapak Ibu tentukan sendiri haulnya. Misal Ramadan ke Ramadan, ini yang paling gampang ya. Dan semua orang kebanyakan mengejar Ramadan karena keutamaan yang sangat besar tentunya di bulan Ramadan. Maka lomba-lomba kaum muslimin mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tentukan haulnya di bulan lain, misalnya Muharram ke Muharram, Safar ke Safar, bebas saja gitu kan. Boleh memilih bulan mana saja. Jadi kalau misalnya di ruangan ini ada orang yang belum niat haul zakatnya, dia bisa niatkan Ramadan yang lalu, bulan Mei yang tahun lalu adalah awal haul saya. Berarti nanti Ramadan ini, bulan Mei nanti depan ini 2020 dia tutup buku. Ya. Berarti sudah 1 tahun masa haul dia. Orang-orang bisa berbeda-beda haulnya. Tapi kalau mau lebih gampang ingat Ramadan, gitu kan? Baik, berarti apapun yang Bapak Ibu dapatkan dalam masa menunggu masa akhir haul Ramadan ke Ramadan ini, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Nah, sampai ini semua sampai Sya'ban, apapun yang Bapak Ibu dapatkan tidak ada zakatnya. Enggak ada zakat. Misal bulan Syawal dapat keuntungan jual rumah, bulan Zulhijjah dapat warisan, bulan ini dapat ini dan itu misalnya. Enggak ada zakat. Sampai nanti Ramadan. Begitu Ramadan tiba, kita tutup buku. Lihat semuanya. Harta simpanan dan investasi. 2 ini. Dihitung nilainya berapa, masuk syarat kedua. Kalau memenuhi nisab. Nisab itu kadar minimalnya 85 gram emas, maka baru dikeluarkan. Misalnya nilainya 85 emas, misal contoh itu 100 juta. Ternyata total harta kita dan simpanan investasi kita 200 juta, berarti kita kena zakat. Karena melewati batas atau minimal batasnya 85 gram emas. Kita keluarkan setelah itu 2,5%-nya. 2,5%-nya. Maka itu zakat. Yang memang tujuannya untuk mensucikan harta. Nah, perlu kita garis bawahi dan saya perlu ingatkan, zakat sama sedekah. Kalau sedekah fungsinya memperbanyak harta. Kalau zakat fungsinya mensucikan harta, jadi beda fungsi. Kalau Bapak Ibu yang mau kaya raya, banyak sedekah. Karena sedekah ini memang untuk memperbanyak harta, kayak investasi. Makanya dia tidak ada haul, nggak ada masa setahun. Setiap hari kita disuruh sedekah. Sampai hari itu hari berbunyi, kata Nabi SAW, setiap hari, setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu berdoa mengatakan, ya Allah lapangkan dan luaskan rezeki orang yang bersedekah, dan yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil atau pelit. Kita disuruh sedekah tiap hari. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersedekah setiap hari walaupun dengan sebutir bawang. Aisyah juga bersedekah walaupun hanya dengan sepotong roti. Jadi setiap hari mereka sedekah. Beda dengan zakat, tadi harus ada haul masa setahun. Yang kedua, sedekah itu tidak ada syarat batas minimalnya. Enggak, kan kalau zakat harus 85 gram emas baru ada zakatnya. Ini enggak. Kita punya sepotong roti, kita sudah bisa sedekah dengan cara membagi 2, sepotong buat kita, sepotong buat orang lain. Jadi dia tidak ada batas kadar minimalnya. Kemudian juga tidak ada persentasenya. Kalau zakat, kalau sudah memenuhi 2 syarat tadi haul dan nisab, dia keluarkan 2,5%. Kalau sedekah enggak ada. Bapak Ibu punya uang 100 juta, mau disedekahin 100% semuanya boleh. Silakan saja. Gitu kan? Nah, ini harus difahami perbedaan dasarnya supaya kita paham. Karena ada sebagian orang, karena dia kaya raya, zakatnya banyak, Masya Allah, ratusan juta bahkan miliaran, dia berpikir tidak usah sedekah lagi.
Uang itu diambil, dipegang sama dia, dikeluarin zakatnya misalnya 100 juta. Lalu dicicil lah sama dia, dikeluarkan. Kapan ada orang miskin dikasih, begitu-begitu. Sampainya tiba Ramadan akan datang. Jadi dia nggak pernah sedekah, dia hanya zakat, cuma mensucikan hartanya. Makanya tidak akan berkembang ini, karena tidak ada sedekah. Sedekah itu untuk memperbanyak hartanya. Nah, yang paling tepat zakat itu pada saat tiba haul dihitung dan dikeluarkan di masa haul itu. Misalnya Ramadan, ya habisin aja Ramadan zakatnya. Berikan aja semuanya, gitu kan. Selesai, jadi nggak ada beban. Kita pun meninggal, kita sudah jalankan kewajiban. Ya, karena zakat ini kewajiban, beda dengan sedekah. Sedekah kita masih bisa simpan-simpan dulu, nanti aja deh kalau ada keluarga butuh. Kalau zakat nggak boleh, karena itu kewajiban. Dia kan rukun Islam. Ya, itu berat kalau tidak dilakukan tentunya. Maka ini lebih baik dieksekusi di masa haul itu. Ramadan ya Ramadan, habisin udah, selesai. Kecuali kita sudah berikan kepada lembaga sosialnya mengelolanya itu lain lagi. Karena si muzakki, orang yang berzakat sudah mengeluarkannya. Masalah nanti yang jalankan itu masih menunda waktunya, melihat program atau proyek sosial yang tepat, maka nggak ada masalah. Yang penting kita pemilik harta sudah mengeluarkannya. Dan ini harus difahami baik oleh Bapak Ibu sekalian. Makanya saya rincikan ini supaya kita bisa tanamkan kepada anak-anak. Kita kan sekarang mau mendidik anak. Bagaimana Bapak Ibu tanamkan zakat kepada anak-anak kalau tidak faham ini? Harus faham mana sedekah, mana zakat. Dan Bapak Ibu wajib hukumnya, tanda kutip secara pribadi, menanamkan rukun Islam kepada anak-anak, bukan pilihan. Wajib hukumnya. Ajarin mereka makna syahadat, ajarin mereka sholat 5 waktu, ajarin mereka zakat, ajarin mereka puasa Ramadan, ajarin mereka masalah haji walaupun cuma sekali seumur hidup. Ini semua wajib kita ketahui, wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat. Maka ini kata beliau, masuk dalam semua bentuk olokan atau hal-hal yang menyakitkan, baik perkataan, perbuatan, dari cacian, celaan, cercaan. Dan ini akan mengganggu tingkat keimanan seseorang pada saat dia melakukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lanjutan ayat, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang mengolok-olok atau menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah ancam mereka dengan azab yang pedih. Dan yang dimaksud dengan laknat di dunia adalah diangkat keberkahan hidupnya, dan bagi pemerintah Islam untuk menghukum mati pencela Nabi SAW. Dan di akhirat Allah mengatakan wal akhirati la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Allah melaknat di dunia, ini hukumannya, dan disepakati oleh ulama bahwasanya pengolok-olok Nabi SAW dihukum mati di dunia, dan di akhirat Allah menyiapkan baginya azab yang pedih.